Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya saudara baik-baik saja. Dan terus penuh semangat di dalam menjalani kehidupan ini ya. Saudara apa kabar? Semoga tetap kuat dan terus semangat melakukan segala pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, atau mungkin ada di antara kita yang akan memulai, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita terus belajar di dalam firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendaknya saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat-Nya dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk karunia yang Engkau berikan bagi kami di pagi ini. Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami dan berkat-berkat yang baru. Kami mau di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini hanya bersama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, Engkaulah yang menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti akan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan mengajar kami, menuntun kami, dan memberi hikmat bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 16 Maret 2023, tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai martua mabawa nama raposan tu Jahoba, jala Jahoba haporusanna dibahen. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan, menghadapi persoalan dan pergumulan di dalam kehidupannya? Gagal, sakit, susah, kehilangan orang yang dicinta, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita, termasuk saya sebagai pendeta sekalipun, yang tidak mengalami pergumulan tersebut, bukan? Semua kita pasti mengalami banyak kesulitan di dalam hidup, berbagai-bagai pergumulan. Pergumulan bagi orang yang percaya tidak akan membuat mereka kalah, kecewa dan marah. Tetapi sebaliknya pergumulan itu diyakini adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat, yang lebih kuat. Pergumulan itu menguji kekuatan dan kesetiaan iman kita. Ini adalah kenyataan bahwasanya setiap kita harus diuji oleh berbagai-bagai pergumulan. Karena dengan begitulah firman Tuhan dapat membuktikan iman dan kesetiaan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita terus percaya kepada Tuhan sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan? Bila kita menghadapi kesulitan, persoalan, dan banyak pergumulan, kemanakah kita mencari jalan keluar? Kemanakah kita mencari pertolongan? Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya akan ada sukacita, akan ada berkat bagi mereka yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Nanti, besok,
minggu depan, atau kapanpun itu. Dan kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapinya, bukan? Tetapi percayalah, sebesar apapun masalah dan bagaimanapun kondisinya, walau kita tidak tahu, tetapi di dalam pengharapan kita percaya, kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani dan untuk mengatasinya. Di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita selalu diberikan jalan keluar. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami kekeringan. Itu artinya kita selalu dimampukan. Kita selalu ditunjukkan jalan. Sehingga iman kita tidak menjadi rapuh. Tidak menjadi layu. Melainkan tetap kuat. Karena kita terus bergantung hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu boleh kita baca di dalam ayat 8. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita tidak mengalami masalah, tidak mengalami banyak persoalan. Sama seperti orang lain, kita pun pasti mengalaminya. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, persoalan itu tidak akan pernah membuat kita marah, membuat kita kecewa. Tidak akan pernah membuat kita kalah. Lihatlah apa yang dikatakan di ayat 8 tadi. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya kita tidak akan kesakitan, kita tidak akan menderita. Karena kita percaya ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang melindungi, menaungi kita. Dikatakan lagi orang yang berharap kepada Tuhan, daunnya tetap hijau. Dia tidak akan kering. Artinya imannya tidak rapuh, tidak gersang. Sehingga dia tidak bersungut-sungut karena gagal. Tidak marah-marah ketika kecewa. Tetapi hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan terus memancarkan sukacita. Daunnya tetap hijau. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana pohon yang banyak daunnya, yang berwarna hijau, yang rimbun, begitu enak dipandang, bukan? Dan daun yang rimbun itu bisa memberikan keteduhan bagi banyak orang. Inilah sukacita orang yang hidup di dalam Tuhan. Sekalipun dia di dalam pergumulan, tetapi dia akan tetap terus memberikan sukacita bagi banyak orang. Dia akan terus menjadi berkat. Satu lagi saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam renungan kita, dia tidak pernah khawatir akan apapun terjadi di dalam hidupnya. Artinya, dia yakin dan percaya bahwasanya hidupnya dijamin di dalam Tuhan. Tuhan menjamin masa depannya. Sehingga dikatakan tadi tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidupnya dijamin di dalam Tuhan akan terus beroleh berkat-berkat sukacita. Amin. Oleh karena itu saudaraku, teruslah mengandalkan Tuhan. Karena kalau orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan akan terjadi sebaliknya. Seperti yang tertulis di dalam ayat 5 di atas dari perikop kita ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak duri di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan manusia bisa saja dia mendapatkan sukacita ketika di bumi ini. Tapi ingatlah saudaraku, itu semua adalah sementara dan pasti sia-sia. Karena orang yang hidup mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang ada di bumi ini, dia seperti semak bulus di padang belantara. Dia akan mengalami kekeringan dan hidupnya tidak akan bahagia. Oleh karena itu saudara, supaya kita berbahagia, supaya kita terberkati dan hidup kita dijamin di dalam Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan apapun yang engkau miliki di bumi ini.
Karena semuanya itu akan kita tinggalkan ketika Tuhan datang memanggil kita. Oleh karena itu, agar kita beroleh kekuatan, agar kita semua beroleh keselamatan, teruslah mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, susah senang, sehat sakit, teruslah percaya kepada Tuhan saja. Dan teruslah mengharapkan pertolongannya, penyertaannya, sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami percaya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.